Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Sebelumnya saudara, saya mohon maaf karena keterlambatan penayangan video pelajaran Alkitab ini karena ada tugas-tugas pribadi yang harus saya selesaikan. Saya berharap untuk selanjutnya kami, tim Suara di Bukit, dapat rutin kembali untuk menayangkan video pelajaran Alkitab mingguan ini. Saudaraku seiman, pada saat Tuhan memilih seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu, Dia mengerti dan tahu bahwa orang tersebut dapat melakukannya. Karena Tuhan akan menganugerahkan kemampuan baginya agar ia dapat menyelesaikannya. Demikian pula dengan kita saudara. Tuhan memilih saya dan saudara untuk pekerjaan khusus yang telah Dia persiapkan bagi kita saudara. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Matius 1 ayat 18-25, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku seiman, kelahiran Tuhan Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi Allah di masa Perjanjian Lama. Suatu saat akan lahir seorang Mesias Allah yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Salah satunya adalah nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya bahwa Mesias Allah akan menyelamatkan bangsanya. Yesaya 9 ayat 6 yang tertulis, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Saudara seiman, lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan memberikan petunjuk pada Yusuf dalam mimpi dan mengatakan bahwa anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus yang akan diberi nama Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Pada saat itu, Yusuf telah bertunangan dengan seorang gadis bernama Maria, yang juga disebut Mary dalam bahasa Inggris dan Miriam dalam bahasa Ibrani. Ia hidup dan tinggal di Nazaret, suatu kota di distrik Galilea yang terletak di bagian utara Israel. Malaikat Allah pun juga datang pada Maria yang pada saat itu masih berumur sekitar 13 atau 14 tahun, yang bisa saudara baca pada bacaan Lukas pasal 1 ayat 26-38. Pertunangan secara adat ini disebut Kiddushin, sesuai dengan hukum agama Yahudi yang akan
Mungkin berlangsung kira-kira 1 tahun. Di saat itu pasangan ini hidup terpisah. Hal ini juga bertujuan untuk membuktikan kesetiaan antara mereka akan pertunangan yang suci. Saudara, walaupun mimpi ini adalah rencana Tuhan bagi pasangan muda ini, namun hal tersebut akan membawa konsekuensi yang besar bagi hidup mereka. Bagi Maria khususnya, hal ini juga akan membawa keburukan atau aib di mata masyarakat. Suatu kehamilan di luar pernikahan yang mengakibatkan perpisahan, hukuman dan mungkin kucilan dari masyarakat sebagai seorang gadis yang tidak suci. Alkitab juga menuliskan bahwa Maria adalah perempuan muda yang taat pada Allah dan mau mengikuti apa yang telah Allah rencanakan bagi hidupnya. Sekarang kita mengerti saudara bahwa Yesus adalah juru selamat. Namun pada saat itu Maria belum melihat apa yang telah kita mengerti sekarang. Baginya hal tersebut adalah hal yang terjadi di masa depan dan semua itu digenapi 33 tahun kemudian pada saat Yesus disalibkan, mati dan bangkit kembali sebagai Allah dan juru selamat umat manusia. Bagi Maria sendiri pasti akan banyak sekali pengharapan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Namun ia telah menyerahkan itu semua di tangan Allah. Hal yang harus ia lakukan adalah percaya pada Allah sepenuhnya akan jalan dan cara yang Dia rencanakan. Sementara bagi Yusuf, suaminya, sebagai seorang laki-laki yang taat dan takut pada Allah, dia harus bertindak bijaksana untuk tidak mempermalukan orang lain, apalagi hal itu merupakan perintah Tuhan. Untuk menguatkan Maria, malaikat Allah juga telah memberikan konfirmasi tentang Elizabeth yang sedang mengandung 6 bulan seorang anak laki-laki. Anak ini akan lahir dan dinamakan Yohanes, yang pada waktunya disebut Yohanes Pembaptis. Pelayanan tentang Yohanes Pembaptis bisa saudara lihat pada video Suara di Bukit beberapa waktu yang lalu dengan judul Ia Harus Makin Besar, Aku Harus Makin Kecil. Saudara seiman, Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk mengabarkan jalan keselamatan. Dia telah memilih seorang gadis muda untuk menjadi bagian dari rencana besarnya. Karena ketaatan pada Tuhan, Maria menerima perintah Tuhan dan sekarang kita telah menerima keselamatan hidup dalam Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang begitu besar pada umat manusia. Mungkin saja Maria adalah seorang gadis yang sederhana, yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakat. Namun ia taat dan hidupnya telah menjadi bagian dari rencana besar Allah yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah hidup manusia, yang telah Tuhan janjikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Lalu bagaimana dengan saudara? Maukah saudara berjalan dalam rencana Allah? Mungkin Tuhan telah memilih saudara untuk tugas tertentu. Apakah saudara masih berkeras hati untuk menolak? Ataukah saudara percayakan semuanya pada Tuhan dan berjalan dalam rencananya? Saudaraku, Maria dan Yusuf telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Mesias Tuhan yang akan menyelamatkan dunia. Menyelamatkan mereka yang percaya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menjelma sebagai anak manusia. Telah lahir dalam kesederhanaannya, menjadi terang dunia, juru selamat manusia. Segala puji bagi Tuhan, saudara. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang maha tinggi, maha agung, maha pengasih, dan maha suci. Terima kasih Bapa akan waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali mempelajari firman-Mu. Begitu besar kasih-Mu pada kami semua. Engkau yang telah merencanakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Engkaulah yang memilih orang-orang yang menjadi bagian dari rencana-Mu yang besar.
Kami berdoa Bapa, ajari kami untuk berjalan dalam rencana-Mu dengan iman dan kekudusan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan rasa syukur yang besar dari hati kami akan segala kasih dan kebaikan-Mu dan kebenaran yang telah Kau berikan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Amin saudaraku, terima kasih telah mengikuti pelajaran Alkitab kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan video ini. Doa saya agar Tuhan memberkati saudara dan keluarga, menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Sampai berjumpa kembali pada video Suara di Bukit yang akan datang. Terima kasih dan silahkan saudara share dengan orang lain. Terima kasih.